Assalamualaikum, sobat-sobat terbaik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sesulit apapun aktivitas yang Anda jalani dan serumit apapun masalah yang Anda hadapi, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan kepada kita yang selalu bersungguh-sungguh dalam berusaha dan yang tak pernah lelah berdoa, serta yang tetap berpasrah diri kepadanya. Karena Allah tidak akan pernah membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sobat sekalian, seperti yang Anda lihat, kali ini saya tidak sendirian, melainkan ditemani oleh secangkir kopi yang sengaja saya siapkan untuk menyapa sobat-sobat sekalian sambil mengupas banyak hal. Apalagi kalau bukan soal pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, karena pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ini erat kaitannya dengan masa depan negara kita untuk waktu 5 tahun ke depan. Sobat, hiruk pikuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 sebenarnya sudah mulai mereda, terutama sejak Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya pada tanggal 22 April yang lalu. Namun, ibarat sebuah pesta, sisa-sisa kemeriahannya sampai hari ini pasti masih kita rasakan. Bahkan masih ada sisa tanya dan sisa masalah yang menggelayut di benak sebagian besar kita, setidak-tidaknya di benak sobat-sobat yang punya pengetahuan di bidang hukum dan kepemiluan. Bagaimana kita tidak bertanya, sobat? Ketika ada 3 dari 5 orang hakim konstitusi yang memutus sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 lalu, yaitu Profesor Saldi, kemudian Profesor Eni, dan Profesor Arief Hidayat, membuat pendapat berbeda atau yang sering disebut juga dengan dissenting opinion, dengan menyatakan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 telah melanggar asas jujur dan asas adil. Sehingga menurut ketiga hakim konstitusi tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi ini, di samping merupakan peristiwa bersejarah, karena ini baru pertama kali terjadi dalam sengketa hasil pemilu di Indonesia, juga menyisakan pertanyaan besar di benak kita. Yakni, bagaimana kekuatan hukum pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang menurut ketiga hakim tersebut telah melanggar asas jujur dan adil. Saya yakin Anda semua dan mungkin seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa jujur dan adil merupakan asas pemilu yang tidak boleh dilanggar dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Karena kedua asas tersebut dan 4 asas lain, yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu yang secara tegas telah diatur dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara di atas undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Pendapat berbeda dari 3 orang hakim konstitusi dalam perkara sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden ini membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 memang benar telah diwarnai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, atau disebut juga dengan TSM. Mengapa? Pertama, karena ada keberpihakan beberapa pejabat kepala daerah kepada salah satu pasangan calon, dan yang kedua, terjadi politisasi pemberian bantuan sosial yang melibatkan presiden untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ini menurut dissenting opinion yang diajukan oleh ketiga orang hakim MK tersebut. Dan kecurangan ini
menurut ketiga hakim konstitusi merupakan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil. Meskipun memang pendapat ini tidak akan memengaruhi posisi pasangan calon nomor urut 2, yaitu pasangan Prabowo dan Gibran sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak yang akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, dan ini sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 25 April lalu, dan kemudian nanti dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Namun, secara tidak langsung pendapat berbeda dari 3 orang hakim konstitusi ini telah menjustifikasi atau membenarkan tuduhan banyak orang bahwa penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 benar-benar telah melanggar asas pemilu yang diatur dalam konstitusi negara kita. Artinya apa? Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang baru saja berakhir telah mengalami cedera atau cacat konstitusional sehingga tidak layak sesungguhnya disebut sebagai pemilu yang konstitusional. Mengapa? Karena sesuatu yang dilakukan dengan cara melanggar konstitusi akan menghasilkan sesuatu yang inkonstitusional pula. Lalu apa solusinya, sobat? Presiden harus berani mengubah undang-undang pemilu yang belum mengatur tentang pemilu ulang. Ya, undang-undang pemilu hanya mengatur tentang pemungutan suara ulang dan pemilu lanjutan, tapi bukan pemilu ulang. Sebagai jalan keluar dalam hal terjadi pelanggaran asas-asas pemilu yang didasarkan pada pendapat berbeda dari hakim konstitusi dengan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut juga dengan Perpu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah Presiden punya keberanian untuk menetapkan Perpu perubahan Undang-Undang Pemilu? Mari kita tunggu saja perkembangannya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.